Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hikmah kelima. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dominalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Bersikerasnya engkau, bersungguh-sungguhnya engkau di dalam perkara yang telah dijaminkan untukmu dalam keadaan taksir itu apa ya? Dalam keadaan kekurang pedulianmu di dalam perkara yang dituntut darimu. Dalam keadaan kekurang pedulianmu di dalam perkara yang dituntut darimu. Itu adalah dalil atau alamat bahwa mata hatimu itu buta. Alamat bahwa mata hatimu itu buta. Nah, apa yang dimaksud? Manusia itu, mereka atau kita sebagai manusia itu punya himmah, punya motivasi sebagaimana disebutkan kemarin, punya motivasi, punya cita-cita, punya keinginan. Nah, di dalam mewujudkan keinginan itu ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Dan kesungguhan di dalam mewujudkan cita-cita itu menunjukkan kepada seberapa tinggi posisi cita-cita itu di dalam diri kita. Nah, nanti cita-cita itu ada dua. Ada yang berhubungan dengan perkara duniawiyah, ada yang berhubungan dengan perkara akhirat. Nah, dengan perkara ukhrawi. Kita harus tahu dulu bahwa keduanya ini sudah selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdirnya sudah selesai. Dunia itu kita batasannya sampai mana? Kalau tanah itu bakal punya berapa tumbak, bakal punya berapa hektar, itu sudah selesai. Rumah bakal punya berapa biji, itu sudah selesai. Pun akhirat begitu. Apakah engkau akan masuk surga atau masuk neraka, sudah selesai. Cuman kita tidak tahu. Makanya normal kita punya keinginan. Iya kan? Karena apa yang Allah takdirkan kita tidak tahu. Andaikan kita sudah tahu apa yang Allah takdirkan, kita akan punya keinginan tidak? Tidak, ya sudah tinggal jalani aja. Masalahnya kita nggak tahu yang Allah takdirkan buat kita apa. Makanya kita punya keinginan. Dan keinginan itu diakomodasi oleh agama. Boleh. Ya, boleh. Itu perkara mubah. Punya keinginan. Meskipun menurut Syekh Al-Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan. Nah, itu. Ya. Jadi boleh-boleh saja kita punya keinginan itu, boleh-boleh saja. Cuman sekarang begini, apakah mata batin kita sehat atau tidak? Nah, apakah mata batin kita ini bisa melihat dengan
tajam atau tidak, itu ada cirinya. Apa cirinya? Cirinya itu jika kita bersikeras, bersungguh-sungguh, mengerahkan seluruh tenaga di dalam perkara yang Allah sudah jamin dari kita. Apa maksudnya yang sudah Allah jamin dari kita? Maksudnya rezeki anggota badan. Kita itu sangat mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengejar hal itu. Untuk mendapatkan makanan yang enak dimakan, pemandangan yang enak dilihat, pendengaran yang enak dinikmati oleh telinga. Oh, kita itu sangat sangat bersikukuh. Ada orang itu Baji naik mobil itu kalau ada lubang itu nggak mau kerasa nggak mau kerasa ada getaran. Akhirnya belinya Rolls Royce, harganya 32 miliar kan. Saking nggak mau ngerasain, padahal biasa aja ya. Tahu nyampe juga kan. Tapi di dalam perkara yang seperti itu dia sangat bersungguh-sungguh gitu. Tapi di dalam perkara yang Allah tuntut dari kita, kita bermalas-malasan. Apa yang Allah tuntut dari kita? Kenal kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat dalam pengertian mengenal. Karena jika tidak mengenal tidak akan bisa ingat. Ya. Jika tidak mengenal tidak akan bisa ingat. Nah, jadi ada dua keadaan. Satu keadaan yang Allah telah menjamin. Dua, dia keadaan yang Allah menuntut dari kita. Nah, ini jangan sampai tertukar. Seharusnya himmah kita itu, motivasi kita itu, di dalam perkara yang Allah menuntut dari kita, kita bersungguh-sungguh. Adapun di dalam perkara yang mana Allah telah menjamin dari kita, seharusnya kita itu bukan bermalas-malasan. Santai-santai saja, ya, tidak usah terlalu dikhawatirkan. Nah, makanya disebutkan di sini. Ini sekarang kita ngajinya siapa? Syekh Asy-Sya'rani ini ya. Syarahnya itu. Ijtihadu kafima dominalaka ay takaffalallahu laka bihi wa huwa ar-rizqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Jadi di dalam hal rezeki itu Allah sudah menjamin. Kamu tidak akan sampai kekurangan rezeki, itu tidak akan sampai. Kalau rezekimu kurang ya berarti udah takdir gitu. Ya, kalau misalkan udah habis rezekinya ya mati. Ya, itu tidak akan karena ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalkan di dalam surah Al-Ankabut, wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum. Dan di manakah ada hewan-hewan yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah? Coba, hewan mana yang rizkinya, rezekinya tidak ditanggung oleh Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kemudian semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Apakah kita juga termasuk makhluk yang rezekinya ditanggung atau kita itu termasuk makhluk yang rezekinya harus menanggung sendiri? Ditanggung oleh siapa? Ya udah, kenapa kita harus terlalu khawatir? Kenapa kita harus terlalu bersungguh-sungguh di dalam hal itu? Wa taksiruka fima tuliba minka wa huwa al-amalu alladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka min adzkarin wa shalawatin wa auradin wa ghairi dzalika min anwa'it taati. Adapun keadaanmu, engkau bersungguh-sungguh di dalam keinginan dunia itu, tapi engkau sangat kurang di dalam perkara yang mana Allah telah menuntut darimu. Apa itu? Seperti amal. Yang mana amal itu bisa menyampaikanmu secara adat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti zikir, sholat, wirid, dan selainnya. Nah, jadi ini adalah yang dituntut. Tahu dari mana kita bahwa perkara-perkara yang disebutkan tadi ini dituntut? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti itu perkara yang dituntut. Sedangkan rezeki tadi sudah ditanggung. Nah, fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi waqtil arwahi wa huwa dzikrul maula. Maka yang dituntut dari seorang murid itu harus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah berjalan menuju Allah itu enggak ada jalannya, Waji. Karena itu majaz. Ya, majaz. Jadi kita itu tatkala bangun tidur yang pertama kali kita
masuk pikiran kita apa. Nah, seharusnya yang pertama kali masuk pikiran kita itu adalah Allah. Jadi mengenal Allah lebih dekat lagi. Maksudnya mengenal Allah lebih dekat itu bagaimana? Jangan sampai di dalam diri kita itu ada i'tiqad yang salah tentang Allah. Karena jika orang punya i'tiqad yang salah tentang Allah, disitulah letak kekafiran. Misalkan kenapa orang Nasrani itu mereka salah disebut kafir? Karena mereka punya i'tiqad yang salah tentang Allah. Mereka punya i'tiqad Allah punya anak. Atau Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nah itu kan i'tiqad yang salah. Nah kita itu sebagai seorang muslim seharusnya setiap hari itu yang pertama kali tatkala kita bangun, makanya ada doa bangun tidur, Pak. Apa doa bangun tidur itu? Nah, itu kan kalau kita itu bangun tidur langsung ingat itu doa kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi kalau orang Arab dulu, sahabat dengernya, itu yang diucapkan tatkala bangun itu apa? Segala puji bagi Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Jadi kira-kiranya pas waktu bangun itu, ya Allah terima kasih saya masih dihidupkan. Padahal tadi aku telah engkau matikan. Nah itu yang didengar oleh para sahabat itu tatkala membacakan doa itu. Kalau kita kan ngafalin aja lafaznya, hati nggak ikut kan, biasanya begitu. Nah makanya orang itu tatkala bangun itu yang diingatnya langsung Allah. Ya Allah terima kasih engkau telah menghidupkanku kembali. Padahal tadi aku telah engkau matikan. Nah itu yang harus ada. Jadi Allah itu harus menjadi prioritas. Ya. Makanya kehidupan itu nanti berputarnya pada perintah dan larangan Allah, bukan pada keinginanmu. Tatkala misalkan kita pagi-pagi melangkahkan kaki keluar dari rumah, yang diinginkan itu apa? Jangan sampai yang diinginkan itu keinginanmu, jangan. Tapi kita keluar rumah itu untuk menunaikan perintah Allah. Nah itu harus senantiasa seperti itu orang mukmin. Karena itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kita kalau kehidupan sehari-harinya itu memenuhi keinginan kita, tapi tuntutan dari Allah oleh kita diabaikan, menunjukkan bahwa mata hatimu itu buta. Kalau bahasanya di sini lebih jelek lagi, intimas. Intimas itu apa? Busuk. Berarti mata hatimu itu busuk. Iya. Buruklah muncul orang begitunya, sudah busuk. Wa ya ainun fi qalbi tudrikul umurul ma'nawiyah. Nah, lihat ya, ini ada bagus sekali. Kenapa kok orang yang kelakuannya seperti itu, ya, seperti itu bagaimana tadi? Mata hatinya. Jelas. Yang mana di dalam hatinya itu yang jadi kepentingannya adalah duniawiyahnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang seperti ini dikatakan mata hatinya busuk? Tahu nggak mata hati itu maknanya apa? Jadi begini, kalau mata, mana mata? Nih. Telinga, mana telinga? Nih. Hidung, mana hidung? Nih. Mata hati mana? Oh kan? Mana mata hati itu? Nah lihat, mata hati dia perkara ghaib. Dia perkara tidak bisa ditunjuk. Tapi kita bisa mengetahui apakah di dalam diri kita itu ada atau tidak. Kita bisa mengetahui itu. Tapi harus sedikit bantuan untuk tahu apakah di dalam diri kita itu ada atau tidak. Dan kaidah umumnya, setiap orang yang sehat berakal pasti punya mata hati ini. Permasalahannya sehat atau tidak. Itu permasalahannya. Sekarang, mata hatinya sehat atau tidak. Sekarang, mata hati itu apa? Lihat, apa itu mata? Mata kepala itu apa? Alat untuk melihat apa? Mengindrok apa? Perkara yang bisa dilihat, jisim ya. Telinga itu apa? Oh, iya, telinga itu apa? Alat untuk mengindrok semua perkara yang bisa didengar. Sekarang mata hati itu apa?
Mengidrok apa? Makna. Untuk mengidrok makna. Nah, sehingga jika kita melihat sesuatu, misalkan taruhlah kita main ke rumah mertua, misalkan ya, atau ke rumah orang tua kita. Tatkala kita main ke rumah mertua, mertua kita itu sudah menyiapkan nasi liwet, sudah menyiapkan asin pindang, sudah menyiapkan sambal, lalapan. Yang dilihat oleh mata apa? Ya itu kan suguhannya kan. Yang dilihat oleh mata kita sama yang dilihat oleh kucing sama enggak? Sama. Kucing lihat pindang, kita lihat pindang. Kucing lihat liwet, kita lihat liwet. Kucing lihat lalap, kita lihat lalap. Sama. Tapi ada enggak yang kita lihat yang kucing enggak bisa lihat? Apa? Rasa sayang. Kita melihat, wih, kok sayang betul ya mertua saya ini. Meskipun ngasihnya itu asin pindang. Iya kan? Meskipun kasihnya itu kasih sayang itu tidak bisa direpresentasikan oleh hal material, tidak bisa. Hal material itu dia hanya pengejawantahan, dia hanya ekspresi dari apa yang ada di dalam hati. Ini ada tukang sate. Nyuguhan sate sama kita nih. Mertua kita ngasihnya pindang. Mana yang ada cintanya? Mertua. Ya. Mertua yang ngasih, yang kasih pindang itu ada cintanya. Soalnya sate ini harus dibayar. Beli itu. Harus dibayar. Jadi kasih sayang itu Bu Haji, tidak materi, itu tidak merepresentasikan apa yang di dalam hati, tidak. Itu hanya ladang untuk mengejawantahkan. Dia ladang untuk mengekspresikan, segini loh sayangnya aku sama kamu itu. Dia diekspresikan dengan pindang. Lah pindang di kita murah. Bu Haji main ke Amerika. Ya, main ke Amerika. Pas datang ke Amerika, di Amerika disuguhanan asin pindang. Mahal banget. Padahal sama-sama pindang. Ini loh, aku loh saking sayangnya sama kamu, aku import dulu. Supaya kamu surprise tatkala turun dari pesawat, kamu ngelihat plus jengkol. Makanya di Los Angeles coba gimana? Iya kan? Sebetulnya materi itu tidak bisa merepresentasikan kasih sayang, tidak bisa. Tapi dia hanya wadah lukisan saja. Yang mana keindahannya itu akan tergantung situasi dan kondisi. Apa yang bisa melihat kasih sayang, cinta, kepedulian, itu apa? Mata hati. Tanpa mata hati ini, kita akan bisa lihat. Kita nggak bakal bisa tahu. Makanya kenapa kita suka heran sama kelakuan hewan itu. Karena hewan nggak punya mata hati. Nah, sekarang cek mata hati kita itu busuk apa enggak? Mata hati kita ini kan bahasanya kasar ya. Mata hati ini busuk apa enggak? Coba. Ya kan? Coba lihat, patokannya begini. Ya kalau misalkan masalah rasa kasih sayang, kemudian masalah menghormati begitu. Itu kan semua orang bisa lihat. Semua orang bisa lihat. Puncak dari kesehatan mata hati itu bisa melihat Sang Pencipta. Jadi sekarang orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang ateis, tatkala mereka main ke rumah mertua, main ke rumah mertua, sama mertuanya dikasih tadi nasi suguhan, timbel paket komplit.
Sungguhan timbul paket sama mertuanya. Apapun agamanya, bisa nggak ngelihat ada kasih sayang dari mertuanya ini? Bisa. Semua pasti bisa ngelihat. Ini orang tuanya ada, mertuanya ada kasih sayang. Tapi siapa yang bisa sampai kepada kesimpulan Allah tuh kok sayang ya sama saya? Bahwa yang menciptakan saya ini kok saking sayangnya sama saya, yang menciptakan saya, menggerakkan hati mertua saya, sehingga dia capek-capek 3 jam, 4 jam, 5 jam bikin timbel paket komplit. Siapa yang bisa sampai ke sana? Siapa yang bisa? Siapa itu? Hanya orang mukmin. Hanya orang mukmin. Itu enggak semua mukmin. Cuman kalau yang bisa gitu hanya mukmin. Selain mukmin enggak bisa. Karena mereka konsep tentang Allahnya pun salah dari tadinya. Konsep tentang Tuhannya salah. Jadi kita itu belajar tijan itu baru tahu Allah. Tapi belum tentu Allah itu hidup dalam keseharian kita. Iya kan? Nah kalau misalkan Bu Haji nih pulang ngaji misalkan gitu ya. Tahu-tahu pas buka pintu itu di bawah ada bunga kan. Ya, ada bunga ya. Disimpan. Ya sama Pak Haji itu kan disimpanin bunga kecil-kecil gitu kan. Sama-sama Bu Haji itu kan diikutin gitu kan. Diikutin. Nah, tiba-tiba ke dapur banyak cucian. Banyak cucian. Sugante. Sugante romantis. Ada kita disuruh nyuci. Iya, sekarang misalkan kita punya suami romantis lah gitu ya. Buka pintu, wah bunga gitu. Terus tiba-tiba datang ke kasurnya udah ada duit 5 juta, habisin. Jangan pulang sebelum tumbang gitu kan. Itu siapa yang nggak bisa melihat kasih sayang suami sama istrinya? Nggak ada. Semua orang pasti melihat, oh ini suaminya kok keren sekali ya. Romantis banget. Tapi siapa yang bisa tembus? Allah itu kok sayang banget sama saya. Siapa yang bisa tembus ke sana? Siapa? Cuma orang mukmin. Orang yang mata hatinya. Nah itu ma'rifatullah. Allah hidup di keseharian kita. Allah hidup. Tapi jangan sampai nanti begini. Tatkala datang suaminya dicuekin. Dibawa duitnya jajan aja. Kata suaminya tuh kok istri saya kok jadi gitu ya. Gara-gara ngaji ke Ustadz Angga itu. Soalnya pikirannya Allah aja. Suaminya gak dipikirin, gak juga. Ya maka cuman jadi itulah nanti fungsinya tasawuf dan fikih itu. Ya. Alhamdulillah masih normal. Jadi ke suaminya ya berterima kasih ya begitu. Cuman hatinya ke Allah. Lisannya itu ke suami. Bilang makasih, aduh papi, terima kasih, alhamdulillah. Jangan-jangan papi mau kawin lagi. Tahu aja, ada kepengen. Tara-taraun masih. Nah ini kan apa? Atau tahu dianggap serius. Ini sih. Kade Pak Haji atlet panahan. Aja atlet panahan kade. Nah ini kita kan hati ke Allah. Ya Allah, betapa engkau itu membahagiakanku dengan cara apa? Ya. Dan Allah itu tahu bagaimana membahagiakan hati kita. Allah tahu. Karena Allah yang membuat kita begitu. Allah tahu. Ya kalau istri saya aja dikitukeun dikasih bunga itu amek-amekan babalatak aja. Nyieun bala we di imah geus buku capek cenah beberes tah. Itu makanya Allah itu tahu bagaimana membahagiakan hati kita. Jadi tatkala kita bahagia, siapa hakikat yang membahagiakan kita? Terus kapan kita sampai ke Allah ini? Ya. Jarang. Kenapa? Jangan-jangan mata hati kita tertutup, buta, sampai busuk gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah,
Termasuk kebutaan hati yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah di sini. Jika kamu di dalam hidupmu itu yang dipentingkan adalah apa yang kamu inginkan. Padahal semua yang kamu inginkan, terutama yang berkaitan dengan rezeki, itu sudah dijamin, sudah selesai. Dan Allah mengatakan itu dijamin. Itu dijamin. Kalau Allah mengatakan itu dijamin, sedangkan kita masih memikirkan itu, berarti ada apa sama kita ada apa di dalam diri kita sama Allah ini? Kita ini punya masalah apa sama Allah? Sekarang gini Pak Haji ya, kalau saya punya perusahaan, saya bilang sama pegawai saya, udah kamu kerjain anu. Gak usah khawatir, kamu saya gaji nih, sebulan 7,5, 7,5 juta. Fasilitas dipenuhi. Ini orang ragu sama saya, wajar nggak? Wajar. Jadi tatkala dia kerja, dia mikirin gaji, saya ini gajian nggak ya? Wajar nggak? Wajar. Nah ini kalau orang digajinya sama Elon Musk, orang terkaya di dunia saat ini, kamu saya gaji sebulan 150 juta. Tapi dia malah fokus mikiran kapan gajian. Sakit gak orang tuh? Sakit. Harusnya fokusnya apa? Kerja. Jangan fokus mikirin gajian. Fokuslah bekerja. Nah kita sama Allah muamalah harusnya kayak gitu. Jangan fokus apa yang kita inginkan karena itu sudah dijaminkan. Fokuslah pada apa yang Allah tuntut darimu. Sehingga kita bisa sampai kepada makna itu. Hati kita terbuka. Bukankah orang yang malah memikirkan apa yang telah dijanjikan, pada keadaan itu dia ada ragu dan sanksi terhadap orang yang memberi janji ini? Iya kan? Ini sudah dijanjikan kok malah dipikirkan. Udah janji, gak usah dipikirin. Berarti pikirkan tugasmu itu. Makanya tugas kita itu apa? Tugas kita itu tadi diantaranya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu seperti itu. Setiap hari kita muamalah aja dengan Allah. Bukan dengan keinginan kita. Allahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak Haji ada pertanyaan Pak Haji? Ada. Pak Ustadz, apakah yang keadaan menjamin itu rezeki saja? Yang Sebetulnya semuanya. Cuman yang Allah kabarkan secara pasti itu rezeki. Jadi apakah ilmu itu sudah ditentukan oleh Allah? Kita akan dapat berapa? Sudah ditentukan. Cuman secara bahasa Allah berkatanya seperti ini. Semua sudah dipenuhi. Kita tahu itu. Karena Allah itu kudrohnya umum ta'aluk. Kita tahu semua itu. Cuman secara Allah menekankan rezeki ini jangan difikirkan. Allah menekankan itu. Bahasanya tadi, mana sih ada di langit dan di bumi itu hewan-hewan yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah? Mana? Ada nggak? Nggak ada. Sedangkan kita salah satu darinya. Makhluk melata, dabah. Begitu. Jadi kalau misalkan kita berbicaranya apa? Kita berbicaranya itu apakah hanya rezeki saja? Ya itu rezeki zahir, rezeki batin sebetulnya. Cuman kalau rezeki batin sudah dicari, sudah dijamin, dan Allah tidak menyuruh kita untuk terlalu fokus di situ. Rezeki batin pun sudah dijamin, tapi Allah memerintahkan kita untuk fokus di situ. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya bukan pada jaminannya, tapi pada perintahnya. Padahal keduanya sudah dijamin. Jadi ini orang nanti ilmunya sampai kalau dia mati levelnya berapa itu udah ada. Ya, ini orang rezekinya sampai mana itu udah ada juga. Cuman sekarang kita maksudnya di level perintah. Mana yang diperintahkan untuk dipentingkan. Rezeki batin itu, bukan rezeki zahir. Itu yang disuruh untuk dipentingkan. Tadi kan begini, ini kan sebetulnya
kita membicarakan realita sebetulnya Pak Haji. Kita tahu nggak bahwa takdir kita ini sudah selesai? Tahu. Tapi apakah kita tahu apa takdir kita? Tidak tahu. Makanya realitanya kan kita selalu memikirkan masa depan. Bukan karena kita tidak tahu Allah sudah mengatur takdir kita, bukan. Tapi karena kita tidak tahu takdir Allah untuk kita apa. Makanya kenapa masa depan masih terfikirkan. Iya kan? Karena masa depan yang sudah tentu bagi kita itu belum tentu begitu. Makanya kenapa kita ada kekhawatiran. Iya kan? Nah, sekarang kekhawatiran inilah yang dijadikan maqamu taklif, yang dijadikan taklif. Karena dari keinginan itu engkau pasti memiliki keresahan. Karena meskipun engkau tahu bahwa takdir ini sudah tentu, tapi engkau belum tahu apa yang tentu untukmu. Iya kan? Nah, makanya hati kita nanti akan punya kecemasan. Kecemasan ini terhadap dua perkara. Satu, terhadap masalah jasad kita. Kita mau punya baju berapa, kita mau makan sama apa, kita mau jalan-jalan kemana, itu urusannya dengan jasad kita. Yang kedua, urusannya dengan akhirat kita. Sholat kita bagaimana, zikir kita bagaimana, tauhid kita bagaimana, nanti kalau kita mati bagaimana. Karena semuanya masih gelap untuk kita, meskipun kenyataannya itu sudah selesai. Nah, kata Allah tidak membicarakan takdir yang tentu untuk kita, tidak. Bagaimana kita menyikapi realita kita sendiri yang kenyataannya seperti tadi, bahwa keadaan duniawiyah kita cemas, keadaan akhirat pun kita cemas. Kata Ibnu Athaillah, jika kecemasanmu terhadap duniamu melebihi kecemasanmu terhadap akhiratmu, maka mata hatimu itu buta. Itu sudah di-refresh, sudah diganti bahasanya sama saya begitu. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah itu, jika kamu mementingkan perkara yang sudah dijamin untukmu, tapi perkara yang dituntut darimu engkau sia-siakan, engkau abaikan, maka mata hatimu busuk. Ya, kalau di-refresh, bahasanya diperhalus, dirubah, bahasanya dirubah. Jika keadaanmu mementingkan dunia ini lebih daripada keadaanmu mementingkan akhirat, maka mata hatimu itu buta. Dalam pengertian engkau tidak tahu mana yang lebih penting, begitu. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya, pentingkanlah akhiratmu begitu. Dan kembali lagi kepada perkataan kemarin, istirahatkanlah dirimu minat tadbir, ani tadbir. Arih nafsaka ani tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari kecemasan mengatur masa depan. Itu dalam pengertian dalam hal dunia. Dan itu bukan tidak dikerjakan, bukan, tapi posisi di dalam hati. Posisi di dalam hati. Iya. Tapi dikerjakannya kita dikerjakan, normal saja. Ya. Tapi posisi di dalam hati itu tolonglah. Dunia ini jangan melebihi akhirat. Sekarang hikmah ke-6. La yakun ta'akhuru amadul ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Jangan sampai terlambatnya pemberian, padahal engkau telah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Itu menjadikanmu putus asa. Karena Allah telah menjamin ijabah bagimu.
Karena Allah telah menjamin ijabah bagimu. Dengan apa yang Allah pilihkan untukmu. Bukan dengan pilihanmu untuk dirimu. Dan pada waktu yang Dia kehendaki. Bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Maksudnya apa? Siapa yang menjamin bahwa jika kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberi ijabah? Siapa yang menjamin itu? Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Apakah jaminan Allah ini mungkin bohong? Tidak. Siapa yang pernah merasakan doanya tidak dikabul? Siapa yang pernah merasakan doanya tidak dikabul? Siapa? Cung dong. Cung dong. Masa nggak pernah merasakan doanya tidak dikabul? Iya kan? Kadang-kadang orang itu tatkala dia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh dan dia yakin betul bahwa Allah akan memberikan ijabah, Allah tetap tidak mengijabah. Akhirnya yang hasil apa? Yang hasil dia putus asa, berhenti berdoa. Nah, ini fenomena. Ini fenomena nih. Ini realita yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ijabah. Kita tahu bahwa Allah itu tidak mungkin bohong, tapi kita merasakan sendiri doa kita tidak ijabah. Iya kan? Nah, jadi kita ini mau realistis atau mau idealis? Kalau mau idealis, berarti Allah tidak pernah bohong. Kalau realistis, lah Allah bohong. Karena Allah bilangnya mau ijabah, semua doa kita tidak diijabah. Loh, jangan terburu-buru. Itu bukan Allah berbohong. Itu karena engkau tidak paham apa makna ijabah. Apa makna ijabah? Kira-kira kalau saya berkata seperti ini, panggil saya, pinta saya, apapun yang kamu mau, pintalah kepada saya. Pasti saya akan menjawab. Pasti saya akan menjawab. Kemudian dia minta, kalau benar Ustadz berkata seperti itu dan kalau benar Ustadz tidak berbohong, saya minta mobil Fortuner. Kata saya, gak dikasih. Itu menjawab gak itu? Ya iya udah makanya. Udah makanya. Enggak dikasih. Nah itu udah jawaban udah. Ya. Ya udah jawaban itu. Tapi berdoanya jangan sekali. Ini udah ilhah ini, udah ilhah. Ilhah itu udah teriak-teriak. Waktu ijabah sudah di iya, tempat ijabah sudah didatangi. Kurang apa coba? Berdoanya di mana? Di depan Ka'bah, multazam, jam 3 subuh. Pakai ngangkat tangan ke atas, manggilnya Allah Robbana 5 kali. Robbana, 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 Fortuner. Kurang apa itu? Kurang apa itu mintanya itu? Iya kan, padahal Allah menjawab. Nah, ini masalahnya nih. Ini masalahnya. Bukan. Ini disebut tauhid khos. Kenapa disebut tauhid khos? Karena kita semakin kenal bagaimana Allah memperlakukan manusia.
Kita jadi nanti semakin kenal. Sangkaan kita kalau kita ijabah itu kalau kita minta Allah ngasih. Kalau kita minta Allah nggak ngasih berarti nggak ijabah. Mudah-mudahan tahun depan coba lagi. Anda belum beruntung. Jadi doa itu udah kayak lotre aja. Tapi kamu masih anak. Nah itu. Pantas punya Fortuner. Nah, makanya begini. Bahasanya siapa? Bahasanya Ibnu Athaillah. Yang pertama dulu, janganlah engkau putus asa di dalam berdoa. Itu dulu nomor satunya. Apapun yang terjadi, jangan sampai engkau putus asa di dalam berdoa. Putus asa di dalam berdoa itu apa? Putus asa di dalam berdoa itu, dia berkata, Allah tidak mengabulkan. Itu putus asa. Sehingga kita merubah doa kita. Kita merubah doa kita. Kenapa sih kita berubah doa, Bu Haji? Ini kita punya doa, kenapa doa kita kok berubah? Nah, iya itu. Putus asa udah. Kalau iya kan karena merasa tidak dijawab kan. Putus asa sudah itu. Nah, begini ya. Kalau kita sudah tahu takdir secara pasti ini. Agustus tanggal 23 tahun 2025 kamu bakal punya Fortuner baru. Amin. ini nggak usah diaminin Pak Haji. Soalnya udah takdir dicontoh. Kita udah tahu kita bakal minta nggak? Enggak tuh nggak bakal minta, ngapain kita minta? Nah kita udah tahu bakal kejadian kok. Alhamdulillah ya. Langsung alhamdulillah kan? Tinggal kita nunggu waktunya. Nah kalau kita udah tahu apa yang kita minta, kenapa kok kita minta? Karena kita nggak tahu. Dan meminta ini nanti banyak apa? Banyak motifnya. Banyak motif. Minta Fortuner. Kenapa kok minta Fortuner? Misalkan kalau maunya mobil Fortuner misalkan gitu ya. Kenapa kok mintanya Fortuner? Kenapa nggak Royce? Jangan. Oke misalkan lah kenapa enggak Rolls Royce? Apa Ya karena di situ banyak faktor juga sebetulnya. Banyak faktor kan? Banyak faktor karena kita realistis, karena kita yang belum punyanya itu, yang di bawah itu kita udah punya, yang itu kita belum punya. Nanti kalau udah punyanya Pajero maunya apa? Udah punyanya Fortuner maunya apa? Ya Rolls Royce kan? Maunya Ferrari kan? Rubicon. Maunya Rubicon itu. Itu ada motif sebetulnya. Nah, motif yang jelek di dalam berdoa, bukan motif yang jelek ya, ini motifnya orang awam. Saya nggak mengatakan motif jelek. Motifnya orang awam di dalam berdoa itu, dia memenuhi keinginan. Karena saya ingin. Nggak harus banyak penjelasan. Kenapa kamu kok pengennya Fortuner? Ya saya pengennya itu. Makanya saya mintanya itu. Oh kamu kalau udah punya Fortuner nanti bakal mintanya BMW. Belum tentu. Pokoknya punya Fortuner dulu. Karena saya pengennya itu. Karena yang diinginkan itu fulfilling. Kita merasa ada kekosongan di dalam hati. Apa yang kurang ya? Iya kan? Karena manusia itu selalu merasa kurang. Akhirnya dia meminta. Wali kalau dia minta Fortuner bukan karena itu Bu Haji. Bukan. Karena dia disuruh berdoa dan dia pusing mau minta apa. Udu'uni perintah dari Allah kan. Udu'uni astajib lakum, berdoalah engkau. Itu sama dengan perintah sholat gak itu? Sama. Fasholli li rabbika wanhar, sama. Berdoa itu dia perintah. Meskipun gak kepengen dia minta. Iya kan? Kita kan suka pusing Mbak Ji. Oh, Ustaz hoyong naon, hoyong naon, suka pusing. Ustaz ngomong, itulah mau apa? Kopi kayak, mau coklat kayak biar gampang itu kita itu. Kalau kita sadar itu perintah, mintalah kamu dan meminta ini adalah sebuah perintah. Yang paling pusing menghadapi perintah itu siapa? Yang paling susah melaksanakan perintah itu dia yang di dalam hatinya sudah tidak ada ingin apa-apa. Ya kalau kita mah disuruh minta emang dari awalnya juga nggak disuruh minta juga orang meminta begitu. Ya kita itu emang nggak disuruh minta juga kita mah minta. Kenapa? Karena banyak pengennya.
Wali itu udah gak punya kepengen apa-apa. Tatkala dipinta sama Allah gimana mereka? Pusing gak? Pusing. Akhirnya dia cari-cari apa yang saya pinta. Yang saya nggak punya apa ya? Lihat belum punya motor, ya Allah. Saya minta motor. Padahal nggak mau motor, nggak mau. Tapi dia minta. Padahal nggak mau Fortuner, nggak mau. Ini mintanya motor. Lah karena wali sama Allah langsung diijabah. Motor diijabah. Udah motor pusing lagi nggak dia? Pusing lagi. Ya apa yang belum? Ini saya belum punya apa ya? Padahal dia nggak mau, hatinya nggak mau padahal. Nah, kita kan beda. Kita itu beda sama wali. Kita itu udah banyak kepengen. Makanya dimintanya pun kita beda-beda. Ya, pagi-pagi kita mintanya Fortuner, ya kan? Soalnya udah lama kita pengen mobil itu. Siang-siang kita kepikiran, aduh nanti kalau udah punya menantu kurang banyak nih. Lihat ada Alphard kayaknya lebih bagus. Sialnya ganti Alphard. Minta ganti terus kita begitu. Kita ganti terus karena kita itu banyak keinginan. Makanya kenapa tatkala kita berdoa sama Allah nggak dikasih kita kecewa. Karena sumber permintaannya keinginannya. Adapun para wali tatkala tidak diberi oleh Allah kecewa nggak mereka? Enggak, kenapa? Karena dari awal mereka sudah terima kasih ya Allah saya sudah bisa berdoa. Iya kan? Yang lebih susah lagi siapa? Wali yang udah kaya. Itu yang paling susah. Suruh minta. Udah. Nah itu udah susah, udah bingung. Mau apa lagi yang dipinta? Iya kan? Makanya yang pernah bingung minta ini siapa? Siapa yang pernah yang kita tahu pernah bingung minta ini, disuruh minta tapi bingung mau minta apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling kenal sama Allah, yang di dalam hatinya sudah tidak mau apa-apa. Disuruh oleh Allah, mintalah engkau. Rasulullah bilang, gak mau minta ya Allah. Gak mau minta. Gak mungkin. Cuman itu fulfilling. Jadi Rasulullah itu berkata bagaimana adanya, bukan karena sombong. Saya ini sudah fulfill. Saya ini sudah utusanmu. Saya ini udah Rasul yang paling mulia. Saya minta apa lagi? Ya kan? Jelas surga udah gak ada pikiran Rasulullah itu. Surga itu udah jelas. Rasul udah paling tinggi. Udah jadi manusia paling mulia. Jadi pemimpin di yaumil qiyamah. Apalagi yang harus saya pinta? Kata Allah, pintalah. Qul rabbi zidni ilma. Diperintah meminta apa? Ilmu. Meskipun kamu sudah tidak mau apa-apa, ilmu itu tetap pinta ya. Itu ada dalam Al-Quran itu. Qul rabbi zidni ilma. Nah, sekarang kita kan baru belajar, kita kan belum wali nih. Ya, mudah-mudahan beres ngaji hikam jadi wali. Amin. Wali murid. Ada dari dulu. Wali murid ada dari dulu. Ya. Atau wali nikah aja ya. Jadi wali nikah. Nah, hikam itu sama kita ngajarinnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena supaya kita punya muamalah dengan Allah. Nggak langsung blok jadi wali. Apalagi jadi nabi kan nggak bakal ada. Nah jadinya gini. Kalau kamu minta sama Allah. Yang pertama yang paling jangan sampai kejadian apa? Jangan putus asa. Itu yang pertama. Putus asa itu apa? Berhenti minta. Tuh. Jangan sampai itu kejadian. Karena itu akhlak yang sangat jelek. Berhenti meminta kepada Allah. Yang kedua, yang harus kamu sadari, apa yang harus disadari? Sadarilah bahwa ijabah itu adalah jaminan dari Allah dan Allah tidak mungkin akan bohong kepada atas jaminannya. Perkara yang Allah sudah jamin, dia akan terjadi. Dan Allah telah menjamin jika kamu berdoa, maka dia akan mengijabah. Tapi ijabahnya itu dengan pilihan Allah untukmu, bukan dengan pilihanmu bagi dirimu. Dan pada waktu yang Allah pilihkan untukmu, bukan pada waktu yang engkau pilihkan untuk dirimu. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya, jika kita meminta sesuatu kepada Allah, meminta ini pasti ada dua unsur. Di dalam objek yang kita minta itu pasti ada dua unsur. Satu, jenis objeknya apa. Dua, waktunya kapan.
Ya. Jangan sampai Pak Haji minta banyak yang suka. Ya Allah, mudah-mudahan banyak cewek suka sama saya. Mintanya sebelum nikah. Kabulnya setelah nikah. Repot. Repot. Itu udah susis. Udah susis. Minta banyak yang suka sebelum nikah. Baru kabul setelah nikah. Repot ini. Repot. Minta sepatu roda waktu kecil. Nggak kesampaian. Umur 70 baru dikasih sepatu roda. Ini kan juga, itu kabul gak? Kabul. Cuman yang gak tepat apa? Waktunya. Gak tepat. Gak tepat menurut siapa? Menurut dia. Menurut dia, menurut kita, menurut yang meminta kan? Nah, sekarang begini. Ijabah itu pasti. Cuman bukan pada perkara yang engkau pilihkan untuk dirimu. Tapi pada perkara yang Allah pilihkan untuk dirimu. Dan bukan pada waktu yang engkau pilihkan untuk dirimu. Tapi pada waktu yang Allah pilihkan untuk dirimu. Itu ijabah. Makanya kalau kita paham. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin. Bisa jadi. Keadaan perkara yang sangat penting. Tapi kita tidak merasa itu penting. Contoh misalkan lagi di jalan, Haji. Lagi di jalan ada kendaraan gitu ya. Tiba-tiba nongol. Kita ini loh lagi nyari koin, lagi nyari uang. Lagi pas lihat ke depan itu ada mobil, kita banting dan kita selamat. Nah itu kok kita pas ngelihat, kok pas dia lewat, itu telat 1 detik aja. Kena. Nah itu bisa jadi doamu dulu. Ya maksudnya doamu dulu, minta apa aja bisa jadi. Itu gogorowokan minta Fortuner teh. Itu kabul teh. Ijabahnya di situ. Bentar. Ini kalau kejadian ya. Ini kamu hilang duitnya 800 juta ini. Kalau kejadian. Ya ini diliatin gitu, belok sedikit aja. Itu harganya 800 juta. Cuman kamu gak tahu aja. Kamu gak sadar aja. Ini doa kamu yang dulu. Selamatnya kamu itu. Karena dikasihnya itu pada perkara yang Allah pilihkan. Kamu pengennya Fortuner, saya kasihnya selamat. Pada waktu yang kami pilihkan, bukan pada waktu yang kamu pilihkan. Karena percuma juga. Kita kenapa misalkan saya minta motor Ninja umur 23 tahun, kenapa Allah nggak kasih? Misalkan nanti dikasih umur 50 tahun, umur 2 tilu dikasih Ninja atau kumaha mau motor nah. Balapan. Bisa terseret kasus Vina kan. Bisa terseret kasus Vina Cirebon. Kita nggak tahu nanti dikasih 50 tahun atau malah oleh Allah diakhirkan sama sekali sampai akhirat. Iya. Jadi pahala Pak Haji. Makanya minta Fortuner jangan. Gimana kalau dikasihnya di akhirat nanti? Nggak ada pom bensin Pak Haji. Nah Fortuner teh. Jangan. Bensinnya nggak ada. Nah kamu dulu itu sama bensinnya. Udah aja lah. Nah tuh minta bensin kan begitu. Nah kita tuh kalau minta itu setengah-setengah Waji. Setengah-setengah itu kalau minta itu. Lah kita nggak tahu depannya apa. Kita nggak tahu depannya apa. Tak itu pun jangan. Kalau minta itu dia agak spesifik sedikit. Agak spesifik sedikit. Karena ya Allah aku minta apa yang terbaik menurutmu. Itu kurang bagus. Ya, jangan kata terserah. Nah kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Jadi agak spesifik lah. Karena itu kenapa? Karena itu menunjukkan. Audi hitam.
Karena itu menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita punya keinginan, kemudian kita pintakan kepada Allah. Agak spesifik begitu. Ya. Ya agak spesifik. Jangan terlalu spesifik juga. Ya, agak spesifik saja. Mau spesifik sama sekali boleh. Rasulullah SAW itu pernah meminta tali sepatu sama Allah itu. Iya kan? Lagi putus, ya Allah berikanlah saya tali sepatu. Itu sahabat langsung kaget. Ya Rasulullah, tali sepatu kau minta sama Allah, sama saya aja. Kira-kiranya begitulah. Kok perkara minta begitu kau minta sama Allah. Hatta perkara spesifik ya. Perkara terkecil sekalipun. Karena itu menunjukkan, kan tadi hikam itu muamalah kita sama Allah, Haji. Sekarang kan gini, malu nggak kita, Haji? Malu nggak? Ya, kalau misalkan saya butuh uang nih, saya kok ingat sama paman saya, malu nggak itu, Haji? Malu nggak? Malu. Sama siapa malunya? Sama Allah malunya. Orang emang nggak ada yang tahu di hati saya ini. Tatkala saya nggak punya uang, saya ingatnya sama siapa? Orang emang nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Lah kok bangun tidur, aduh yang nginjem duit kasahanya. Lah kok begitu? Kan begitu kan harusnya. Iya kan? Harusnya begitu. Malu. Kadang-kadang kita itu 30-40 tahun nggak ada muamalah sama Allah sama sekali. Allah tuh nggak dianggap itu. Padahal Allah tahu isi hati kita. Kaci. Robbana atina fid dunya hasanah. Kaci, cuman itu muamalah kita dengan, jadi jika nu hoream gitu, jika nu hare gitu. Tah memang gitu, memang seperti itu. Maksudnya selain sieun teu dikaul sana. Sieun eta kan teu cocok gitu. Laras, justru eta da lamun teu cocok mah ku Allah ge moal matak dikabul, diganti nanti dengan sesuatu yang lain. Gitu. Laras mun isin mun ta eta teh waswasatu syaiton. Oh, isin teh. Dari syaiton isin sapertos kitu. Isin ka Allah. Dina perkara sapertos kitu da isin ka Allah sanes kitu. Ngangge ilmu. Ya, isin ka Allah sanes kieu aja. Ustaz, naon? Kira sholat iya. Sebentar lagi habis waktu sholat. Nggak mau Nggak mau sholat. Kenapa? Malu sama Allah. Bukan telat. Kan kalau sholat bertemu dengan Allah kan. Ingat Allah. Daripada ketemu sama Allah. Daripada tuh sholat sekalian. Malu ketemu Allah. Cuma itu bener apa salah apa aja itu? Qat'an salah. Makanya harus pakai ilmu. Malu. Iya, malu kepada Allah itu bukan kita meminta secara spesifik. Enggak, itu matlub. Ada sunnahnya. Justru itu. Hubbud dunya itu bukan pada hal kita meminta sama Allah. Kita harus tahu ini. Hubbud dunya itu bukan pada hal kita meminta pada Allah. Jadi indikatornya jangan salah. Apa indikatornya saya ini hubbud dunya? Kalau saya hubbud dunya, apa indikatornya? Bukan saya minta anu sama Allah. Enggak, Rasulullah SAW minta tali sepatu sama Allah. Di mana patokannya? Patokannya kalau saya ingin sesuatu, saya ingatnya kepada selain Allah. Itu hubbud dunya. Saya ingatnya kepada selain Allah. Yang kedua, tatkala ada taat yang lewat, itu tidak lebih sedih daripada ada dunia yang lewat. Makanya kadang-kadang kenapa kita ditakdirkan ada ketaatan yang lewat, ada dunia yang lewat, ada kesempatan dunia yang lewat. Itu untuk jadi indikator. Ini kita mau dapat bonus 10 juta, tapi harus ada kerjaan anu dan anu. Misalkan lembur beberapa hari. Lah akhirnya kita udah kebayang nih, mau ada apa? Mau ada bonus nih. Lemburnya nggak jadi, Baji. Ada kecewa kan di dalam hati itu. Kalau ada gitu ya, kecewa aja. Kalau ada, kalau ada misalkan di dalam hati ada kecewa. Aduh, kecewa gitu. Kalau ada kecewa. Gitu. Terjadi ya gitu. Tapi tatkala waktu ngaji nggak ngaji, lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Gimana? Santai aja. Ustaz nggak usah tentu. Ya udah. ya udah berarti asik ngaji gitu. Itu hubbud dunya itu di situ patokannya, bukan kita minta sama Allah. Jangan salah patokan. Boleh minta apa aja. Oh. Apa aja. Dan itu bukan boleh, Pak Haji, bukan boleh. Disuruh. Pengen eta orang Iran itu kan orang kami.
Coba kamu doa di sini, pengen jabatan paling tinggi di perusahaan kamu. Oh, sebetulnya. Kalau saya sama Allah, kalau minta sama itu aja. Saya ingin dunia dan akhirat terbaik aja saya malah. Komeng. Ya komeng. Komeng itu kan lama gak punya anak. Itu konsultasi kemana-mana gimana caranya. Udah, cara terakhir lah. Saya mau umroh. Mau berdoa di sana. Di sana. Pas datang ke depan Ka'bah. Ya Allah, saya minta punya anak. 5 kali. Oh, kudu 5 kali, mah. Ente, Haji, lihat. 5 kali. Pulang, hamil, kembar 5 anaknya. Kembar 5. Mun 5, mun enggak 5, 3. Kalau antara 3, 4, 5 saya lupa. Lihat di YouTube. Kembar 5, Haji. Komeng tuh. Padahal mintanya kan 1, cuma nyebutnya 5 kali. Minta banyak anak. Minta anak. Padahal maksudnya 1 ya. Keluar 8. Ya, ala kulli halin. Apa namanya? Mustajab. Ya, ala kulli halin, bukan itu yang mau karena banyak juga orang berdoa enggak dikabul juga banyak juga. Makanya di sini kan tadi. Iya kan? Maksudnya bukan di situnya, bukan bagaimana supaya kita justru tadi kita kembali lagi. Sumber dari kita berdoa kepada Allah itu apa? Bisa nggak kita itu minta tadi jabatan yang tinggi, uang yang banyak, itu menunjukkan bahwa kita itu hubbud dunia? Mungkin nggak itu? Mungkin nggak kita meminta itu gara-gara kita hubbud dunia? Mungkin nggak? Bisa jadi, mungkin. Memang mungkin. Lah kita memang sukanya dunia, maka yang diminta sama Allah, dunia semua. Tapi mungkin nggak kita itu minta sama Allah perkara itu? Bukan karena kita ingin itu. Karena kita disuruh oleh Allah untuk meminta itu. Mungkin nggak? Mungkin. Nanti ada ilmu yang lebih tinggi lah. Maksudnya nanti ada yang lebih dalam lagi. Karena para wali itu, mereka tidak ingin apa-apa. Tatkala di dalam hatinya terbersit ingin sesuatu, itu isyarat dia harus meminta apa. Dan biasanya itu isyarat akan terjadinya sesuatu itu. Ya, karena hatinya sudah bersih nih, udah bener gak mau apa-apa. Jam 1 malam Haji, ada kisah nih ya, guru nih, ada kisah. Baru itu malam-malam, pulang ngajar, lapar. Pas masuk kamar itu, aduh lapar. Coba kalau jam segini itu ada nasi mandi. Nasi mandi itu kan ya, nasi sama. Jam 1 malam di mana Pak Haji? Ayo lu isalah nasi mandi. Jam 1 malam. Ini di Arab, kejadiannya di Arab. Jam 1 malam. Itu nggak ada yang teng sagu goreng nasi, nggak ada di sana mah nggak ada. Ini di universitas jam 1 malam. Hatinya itu, saya pengen nasi mandi. Tiba-tiba ada yang ngetrok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Prof, ada apa? Ini ada kiriman nasi mandi jam 1 malam. Nah ini siapa yang ngirim? Gak, mahasiswa ulang tahun Baji. Ulang tahun dikasihnya bukan pagi-pagi tapi jam 12 jam 12 malam dikasih itu pagi-pagi, di surprise, dikasihnya dikasih lilin gitu kan. Dikasih ke dosen itu. Dia langsung nangis Baji. Dia langsung nangis. Kenapa? Ya Allah, ambil kembali ini nasi mandi. Kenapa? Coba kalau tadi saya mintanya maghfirah. Coba kalau tadi saya mintanya maghfirah. Berarti dosa saya selama ini diampuni. Kok kenapa yang terbersit itu nasi mandi? Kok harusnya kan wali gak boleh ada apa-apa kan? Itu teguran itu. Jadi itu muamalah dengan Allah itu unik Waji. Muamalah dengan Allah itu unik. Makanya ilmu kita itu tidak cukup. Ilmu kita itu setetes untuk muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dikasihnya pelan-pelan. Karena banyak sekali sangkaan kita yang salah kepada Allah. Seperti tadi misalkan, minta secara spesifik, oh itu kan hubbud dunia. Enggak. Itu banyak apa? Salah paham. Banyak salah sangka. Nah kalau kita kan keadaan kayak gitu ya Bu Haji, tengah malam ya. Ayah. Ya kayak tadi itu kan kalau lapar kan suka ada apa? Bersit hati keinginan ya.
Ya pengennya kalau yang wajar-wajar tengah malam ada, kayak cuanki kan suka ada yang lewat kan, wajar-wajar aja kan. Lah kita ini tengah malam pengennya es cincau. Pengennya es cincau. Baru tak pengen es cincau. Ada yang datang. Wah punten hilap tadi teh bari masih teh siang. Iya disimpan di kulkas. Punten hilap amanat ieu es cincau tibi anu. Kita gimana hati? Rezeki anak soleh ya kan. Kalau kita begitu, itu udah gagal, muamalah sama Allahnya udah gagal itu. Ya banyak nanti. Dia makomat itu dia seperti lautan, dalam sekali makomat itu. Kadang-kadang kita merasa ini benar padahal salah, kadang-kadang kita merasa ini salah padahal ya ada benarnya begitu. Muamalah dengan Allah itu sulit. Coba dia nikmat saja. Kita membuka apa? Cara pandang baru, membuka wawasan baru, kemudian kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang terlihat oleh para wali begitu. Makanya kalau dikasih ke kita ya kita mencek orang bahasa nama serap. Kita silau. Lah kok begini belum pernah terbersit di dalam hati. Ilmu seperti ini tuh belum pernah terbersit. Kok ada kok bisa begitu ya? Maksudnya hubungan dengan Allah itu kok bisa seperti itu yang dulu belum pernah terbayangkan oleh saya bahwa hal ini perkaranya seperti itu. Ya tadilah kalau misalkan kita dikasih baik sama suami, terus kita gak ikat sama Allah, kapan kita ngerasa dosa? Gak pernah juga ngerasa dosa kan? Tapi kan sekarang udah dikasih tahu. Jadi ini cahaya-cahaya yang ditunjukkan oleh aulia, para wali. Ya segitu aja dulu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ngaci urusan di apa di ijabah atau enggak kan ya terserah Allah. Jangan sampai tadi kita berhenti ma'al ilhah, kita sudah berharap dengan benar begitu. Ma'al ilhah jangan sampai. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah, nanti aja. Oh, ya udah nanti aja lah. Yang sekarang itu aja tauhid insyaallah nanti minggu depan aja aja. Mudah-mudahan majelis ini jadi kafarat. Amin amin. Mudah-mudahan jatuh kafarat kanu kalapatan orang sadayana. Orang tutup ku kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.